ihfazillaha tajidhu tujahaka. Artinya, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, kau akan dapati Allah di hadapanmu. Timbul pertanyaan, apa maksudnya jagalah Allah? Ya, tentu Allah tidak perlu dijaga, ya. Ini namanya ada majas atau kinayah, maksudnya jagalah perintah-perintah Allah dengan mengerjakannya, dan jagalah dirimu dari larangan Allah dengan menjauhinya. Ya, seperti majas dalam Al-Quran misalnya, was'alil qaryata. Tanyalah kepada negeri, maksudnya tanyalah kepada penduduk negeri. Cuma metode bahasa Arab sudah biasa. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Tanyakanlah kepada negeri yang kami di situ. Maksudnya tanyakanlah kepada penghuni negeri. Sama, ihfadillah maksudnya ihfad hududallah. Maksudnya takdirnya adalah jagalah Allah, maksudnya adalah jagalah ya batasan-batasan Allah. Hududullah. Batasan maksudnya jalankan perintahnya, perintah-perintahnya, dan jauhi larangan-larangannya. Ini maksudnya jagalah Allah. Apa balasannya? Niscaya Allah akan menjagamu. Ini balasannya. Niscaya Allah akan menjagamu. Ini ada kaidah yang masyhur, yaitu al-jaza' min jinsil amal. Dan seperti ini dalam Al-Quran banyak, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum." Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian, ya. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat kepada kalian, ya. Aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhilah janji kalian kepadaku dan aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Ya. Dalam banyak ayat seperti itu. Jadi kalau kalian begini, Allah begini. Kalau kalian begini, Allah begini. Ya. Maka timbullah kaidah al-jaza' min jinsil amal. Ya. Maksudnya Allah menjaga perintah-perintahnya, jauhi larangan. Jangan sampai ketika Allah perintah, Allah kehilangan engkau. Tidak ada. Berarti salah. Harusnya ketika Allah perintah, kau hadir, jalankan. Ketika Allah larang, harusnya kau tidak ada daerah larangan tersebut. Bukan malah kau muncul di daerah larangan tersebut. Inilah maksudnya menjaga Allah. Dalam nas-nas banyak sekali kalimat jagalah, 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 ya. Contohnya, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah salat. Jagalah salat 5 waktu. Allah juga berfirman, walladzina ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang menjaga salat mereka, ya. Di antaranya misalnya jaga janji, wahfadhu aimanakum, yaitu jagalah janji kalian. Jagalah janji kalian. Jagalah janji kalian. Allah suruh menjaga janji. Misalnya menjaga kemaluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman, tundukkanlah pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Jadi banyak hal yang Allah suruh kita untuk menjaga. Seperti juga dalam hadis, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, al-istihya min Allah haqqul haya, al-istihya min Allah an tahfaza ar-ra's wa ma wa'a wa an tahfaza al-batn wa ma hawa. Kata Nabi SAW, ya, malu kepada Allah yang sungguhnya adalah engkau menjaga kepala dengan apa yang di bawah kepala tersebut, dan engkau menjaga perut dengan apa yang dikandung perut tersebut. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan, jagalah kepalamu, maksudnya jagalah pendengaranmu, jagalah penglihatanmu, jagalah mulutmu. Ini semua dibawa oleh kepala, jaga.
jaga penglihatanmu, jaga pendengaranmu, jaga lisanmu, ya. Adapun batan maksudnya jaga perut, jangan sampai makan yang haram, jaga kemaluanmu, jangan sampai kau melakukan yang haram. Ini contoh kita disuruh menjaga hal-hal tersebut, ya. Nah, balasannya Allah akan menjaga, ya. Allah akan menjaga. Ini balasannya. Allah akan menjagamu. Nah, bagaimana penjagaan Allah? Allah menyebutkan, ya, yaitu Allah ada dua hal. Allah menjaga kemaslahatan duniamu dan Allah menjaga kemaslahatan akhiratmu. Contoh, Allah menjaga kemaslahatan dunia, ya. Seperti Allah akan menjaga keluargamu, menjaga anak-anakmu, menjaga kesehatanmu, ya. Jika engkau menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya Allah akan menjaga pekerjaanmu, ya. Orang insyaallah kalau dia rajin salat, rajin zikir pagi petang, jalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, berbakti sama orang tua, menyambung silaturahmi, Allah akan jaga dia. Allah akan jaga dia, Allah akan jaga usahanya, Allah akan jaga dunianya, ya. Allah akan jaga dunianya. Bahkan terkadang Allah bukan cuma jaga dirinya, bahkan Allah jaga anak keturunannya. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan dahulu nenek moyang mereka adalah orang yang saleh. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir, ya, pergi ke suatu tempat, kemudian istata'amaha ahlaha, mereka minta makan, fa abau ayyudhaifuhuma. Ternyata penduduk negeri tersebut enggan memberi makanan kepada Nabi Musa dan Nabi Khadir. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Tiba-tiba waktu Khadir mau keluar dari negeri tersebut, dia mendapati ada dinding yang mau runtuh, dia tegakkan. Kenapa dinding yang runtuh dia tegakkan? Maka Musa bertanya, kenapa kau menegakkan dinding yang sudah mau rubuh kau tegakkan sementara penduduk negeri ini tidak mau kasih makan sama kita? Ya, maka Khadir menjelaskan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri. Kata Nabi Khidir, sungguhnya tembok yang aku berdirikan itu adalah milik dua anak yatim. Ternyata di bawah tembok tersebut mereka punya harta, kanz, yaitu harta yang disimpan. Ya, kalau tembok tersebut miring terus, akhirnya orang akan melihat di situ ada hartanya. Makanya saya luruskan agar anak yatim ini nanti kalau sudah besar, mereka bisa mengeluarkan harta tersebut. Kenapa saya melakukan demikian? Kata Khadir, wa kana abuhuma salihah. Karena bapak mereka dulu orang saleh. Sebenarnya ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah bapak yang ketujuh. Ini bapak sangat saleh sampai 7 turunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak dia bapak yang langsung. Tapi maksud saya, masalah menjaga kemaslahatan duniawi ini mencakup apa? Mencakup misalnya keluarga, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kemudian misalnya usaha, ya, dan lain-lain, ya. Allah jaga. Bahkan Allah jaga anak-anak. Seperti Ibnu Musayyib, dia salat dengan panjang, maka dia berkata kepada anaknya, wahai putraku, sungguhnya aku sengaja salat panjang-panjang. Li'an uhfadha fika, agar Allah menjagamu karena aku. Ya. Allah menjagamu. Dia ingin anaknya terjaga, dia salat yang baik, ya. Dia salat yang baik. Makanya saya katakan di antara hal yang bisa menjaga anak kita dari kerusakan di zaman sekarang, kitanya berusaha kita ini baik. Karena siapa yang bisa mengawasi anak-anak agar kita dijaga, anak-anak kita dijaga, di antaranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena yang dijaga bukan cuma kita saja, ya. Demikian juga usaha dijaga. Ya ikhwan para dokter, kita ada teman-teman yang kita kenal di masa pandemi ini, mereka alhamdulillah usaha mereka dijaga, masih saja lancar. Alhamdulillah proyek lancar, usaha lancar. Seakan-akan tidak ada pandemi. Benar sebagiannya diuji oleh Allah, sebagiannya benar-benar Allah jaga. Sebenarnya benar-benar Allah jaga. Oleh karenanya perhatikan orang yang nyambung silaturahmi, yang rajin bersedekah, rajin salat, mereka dijaga. Kesehatan mereka dijaga, umur mereka dijaga. Dan ini di antara sebab ukhrawi agar dunia kita dijaga, ya. Kalau sebab materi semuanya kita bisa, ya, usaha yang benar, olahraga, itu namanya sebab duniawi. Tapi di sana ada sebab ukhrawi yang buat dunia kita bisa terjaga. Di antaranya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang lebih penting lagi adalah menjaga kemaslahatan akhirat. Ini yang lebih penting lagi, yaitu menjaganya dari syahwat dan syubhat.
Ya. Kita hidup di zaman sekarang yang penuh dengan syahwat dan syubhat. Kalau orang tidak bertakwa kepada Allah, dia akan mudah terjerumus. Entah dia terjerumus dalam fitnah syahwat atau terkena fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dia buka laptop, kemudian dia baca pemikiran-pemikiran, tertarik pemikirannya ternyata menyimpang, ternyata menyesatkan, ternyata ateisme dan yang lainnya. Tapi kalau orang bertakwa kepada Allah, ikhlas kepada Allah, niscaya dia akan dijaga. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penjaga ini adalah penjagaan yang lebih penting daripada penjagaan masalah dunia, daripada penjagaan masalah dunia. Karenanya seorang berusaha untuk menjaga Allah, itu menjaga perintahnya, menjauhi larangannya. Dan sebagian salaf disebutkan bagaimana mereka di masa tua masih bisa sehat ya. Ketika ditanya, "Anda kok sehat di masa tua?" Seperti kata dia, "Ini dulu mataku, pendengaranku saya jaga waktu di masa muda. Di masa muda saya jaga karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjaganya di masa tua." Dan benar kita lihat para ulama di kota Madinah, mereka sudah tua, bahkan 80 tahun, 90 tahun. Kelihatan mereka sehat, masih energik sebagian mereka ya. Kemudian juga hafalan mereka kuat ya, tidak pikun, Allah jaga hafalan mereka, dan banyak hal-hal yang menunjukkan ada penjagaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Dan kita sendiri terkadang merasakan Allah jaga kita. Kita ingin melakukan sesuatu, ternyata kita dipalingkan. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti ada di mana? Di medsos ada seorang anak ya. Dia tahu-tahu berdiri di pinggir jalan, tahu-tahu kakinya diganggu oleh semut sampai dia berusaha nginjak-nginjak, tapi ternyata semutnya terus menggigit kaki dia. Akhirnya dia pun pergi. Baru dia pergi beberapa saat, tiba-tiba ada mobil atau bis yang nabrak daerah situ ya. Subhanallah, Allah selamatkan dia dengan mengirim semut-semut yang menggigit kaki dia sehingga dia harus berpindah dari situ. Ini bukan kebetulan.